yang sempat tertunda ya Bang? Ya, karena adanya beberapa pihak yang belum hadir ya. Jadi agendanya itu dilaksanakan besok tanggal 22 di PN Tangerang. Oke. Diharapkan pihak-pihak mana aja Bang yang datang? Ya, tentu kita berharap seperti apa yang telah kita ketahui bahwa tergugat satu itu adalah pihaknya Agus, kemudian tergugat duanya penyelenggara, tergugat tiganya penyelenggara podcast, ya. Terus kemudian turut tergugatnya adalah pihak Kemensos. Seperti itu. Kan sebelumnya Gary sudah kasih laporan ke Kemensos dan katanya mau kasih laporan ke pihak kuasa hukum donatur. Ini sudah sampai ke Abang? Ya, jadi memang kita sudah melihat di media diterima oleh Pak Pablo dengan Pak Dudi karena saya sedang berada di luar kota, ya. Tapi sifatnya itu bukan laporan ya. Karena kalau kita memahami konteks daripada pertanggungjawabannya adalah yayasan yang akan membuatkan laporan sebagaimana mestinya terhadap hal-hal yang ditentukan di dalam penggunaan anggaran atau dana. Namun kalau kepada kita donatur mungkin sifatnya hanya pemberitahuan kali ya, atas di mana telah terjadi penggunaan donasi di daerah NTT ya, begitu kira-kira. Jadi itu sudah diterima sepertinya sama Pak Dudi dan Pak Pablo. Ketika di Kemensos kan Gary sempat bilang ya semoga aja kasusnya akan diberhentikan dengan adanya laporan donasi. Mungkin seperti apa? Ya. Kalau terkait masalah kasus diberhentikan atau tidak, tentu bukan kewenangan Kemensos, kan gitu ya. Karena laporannya adalah bermuara di kepolisian atau di Polda Metro atau di Polres. Lantas, apakah ini akan berhenti atau tidak? Tergantung. Apabila para pihak memang telah merasa tidak ada hak-haknya yang dirugikan, berarti dimungkinkan adalah perdamaian. Jika perdamaian, ya tentu dengan dicabutnya laporan masing-masing, baru masalah ini bisa henti. Seperti itu. Selama memang belum ada kesepakatan, belum ada perdamaian, ya saya pikir masing-masing pihak akan tetap melakukan upaya-upaya hukum untuk membuktikan bahwasanya mereka atau pihak-pihak lain merasa dirugikan akibat daripada pengalihan donasi ini kepada pihak NTT yang mana notabene kita dapat memahami tentu masyarakat NTT adalah juga masyarakat yang berhak juga untuk mendapatkan perhatian. Hanya mekanismenya apakah benar atau tidak dengan mengalihkan donasi, nanti ada regulasi hukum. Tapi kalau persoalan secara kemanusiaan, siapa saja yang sedang mengalami bencana dan layak untuk dibantu, dan terutama masyarakat NTT yang saat itu mengalami bencana, ya tentu kita juga berhak juga untuk memberikan satu perhatian dan bantuan karena mereka juga adalah saudara-saudara kita, begitu. Oke. Nah, tentu apabila Mas FA ini masih menyinggung masalah ini karena kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya membuat Agusnya kecewa, karena kan FA ini kan hanya kuasa ya, artinya persoalan ini bukan persoalan yang membuat FA ini dirugikan, tapi membuat kliennya atau si Agus yang merasa dirugikan, sehingga beliau itu sebagai kuasa hukum ya tentu akan menyuarakan bagaimana ini supaya bisa mendapatkan keadilan menurut Mas FA. Tapi kalau saya sih berpikir terkait masalah donasi kan sudah tuntas, sudah diserahkan kepada masyarakat NTT. Sebaiknya kalau ada alternatif yang sangat memungkinkan lagi bisa bermanfaat bagi Agus di sisa waktu yang ada ini, tentu ketika Mas Densu juga menyatakan masih mau membantu, bahkan kita tim kuasa donatur juga mungkin siap kalau memang dimintakan supaya ada perhatian lebih yang dapat kita berikan kepada Agus, apakah membuka donasi dan lain-lain. Inilah bentuk daripada perhatian kita secara sosial kepada Agus. Namun memang sudah terlanjur nasi menjadi bubur, yang seharusnya di awal itu seperti apa yang kita bicarakan di Kemensos,
sebaiknya memang harus ada perhatian lebih priority tentang pengobatan Agus. Tapi kan ini tidak terlaksana. Keburu sudah dilakukan keputusan untuk dibawa ke NTT karena di sana juga mendesak mungkin ya, sehingga akhirnya diputuskan itu untuk dibawa ke sana. Ya, persoalan ini sekarang akhirnya menemui satu jalan buntu ya kalau menurut saya. Kenapa jalan buntu? Ya, uang udah digunakan untuk orang atau keluarga-keluarga kita yang ada di NTT. Kalau mau dituntut orang NTT, menurut saya kebangetan. Berani emang mau nuntut masyarakat NTT segitu banyaknya. Bisa-bisa masyarakat NTT tuh ngamuk datang ke Jakarta semua, kan repot juga kan. Ya, apalagi orang-orang NTT juga banyak di Jakarta. Ya, bisa tersinggung. Makanya hati-hati lah ya, jangan mencoba seakan-akan mau menyerang masyarakat NTT. Masyarakat NTT itu mereka nggak ada salahnya, mereka menerima ya dibantu ya, mereka senang situasinya memang dalam keadaan sulit. Hitung-hitung membantu pemerintah juga, meringankan beban pemerintah. Dan masyarakat NTT akhirnya bisa kita lihat anak-anak berlarian ke sana kemari bahagia dan segala macam, disubsidi vitamin dan segala macam. Tentu kita juga merasa masyarakat NTT itu ya nggak akan mau juga lah kalau dianggap mereka juga mau dilaporkan misalnya contohnya. Itu bahaya tuh kalau misalnya coba-coba mau melaporkan masyarakat NTT, itu bisa menjadi bisa menjadi polemik baru dan akan membuat persoalan lebih sulit. Janganlah ya, jangan coba-coba mengancam atau mau melaporkan masyarakat NTT. Kita harus bijak lah kalau mau memberikan satu penjelasan kepada masyarakat, jangan sampai menyinggung perasaan. Bang, seberapa optimis nih Bang untuk proses persidangan kasus donasi? Nah, ini yang jadi pertimbangan di kita sebagai kuasa hukum. Tentu satu sisi kita berpikir apa yang menjadi objek sengketa sekarang sudah tidak lagi ada bentuknya atau wujudnya karena sudah dibagikan kepada keluarga kita di NTT. Lantas yang tadinya itu yang harus kita minta untuk dijadikan satu objek yang harus diadili, tentunya hanya pepesan kosong. Nah, apakah kita nanti mau lanjutkan proses persidangan atau tidak? Ya lihat nantilah tanggal 22 ya, karena capek juga kita untuk mencoba membangun argumentasi hukum. Silakan saja. Terlihat ya kalau mereka bermasalah. Saya nggak ngelihat tuh. Saya lihat pertama Nopi mundur, kemudian Giri berangkat ke NTT, habis itu berseliweran terjadinya silang pendapat dan akhirnya berdebat. Apa sih buktinya kalau mereka bermusuhan? Saya nggak ngelihat itu. Itu menurut saya bahagian daripada semacam fragmentasi ya. Fragmentasi ini adalah cara mereka memainkan peran di dalam satu kenyataan di mana seakan-akan mereka ini tidak harmoni ya. Kita kan nggak tahu juga apakah di luar mereka, ini dugaan saya ya, apakah mereka di luar kompak, di dalam kompak, di luar enggak gitu ya. Jadi saya nggak ngelihat sih kalau mereka itu ada bermasalah. Menurut saya itu tidak bermasalah. Kalau bermasalah laporkan dong, ya kan? Buktikan dong, laporkan ke polisi. Siapa yang mau ngelapor? PN atau GJ? Giri Julian ya? Baru gitu. Kalau nggak ada bukti itu ya hiburan aja lah. Dan nggak ada kok mereka bilang saling bermusuhan, mana ada di situ bilang musuh saya si A, musuh saya si B gitu ya. Nggak ada. Jadi udahlah, kita cerdas lah masyarakat lah ya. Oke, Bang, mungkin terakhir. Sepertinya kalau sekarang ini dibutuhkan rasa kemanusiaan aja sih sebenarnya terhadap Agus. Kan persoalannya sebenarnya di Agus. Itu sumber persoalannya awalnya. Kan sekarang uang udah nggak ada. Misalnya kuasanya itu kan sudah dibukakan ruang oleh Mas Densu.
kalau toh memang berharap supaya ini selesai, ya udah dimintakan aja supaya sisa waktu ini masih ada bermanfaat buat si Agus. Jangan sampai kalau mau adu upaya hukum lagi, akhirnya idealis saling pasang badan semua, terus akhirnya si Agus nggak dapat apa-apa, makin kecewa, kasihan Agusnya. Jadi gimana caranya Agus supaya dapat, supaya ini bisa sepakat berdamai? Ini sebenarnya jalan yang paling tepat. Kalau mau kita melalui proses hukum lagi, ini akan sulit. Uang udah ada di NTT, gitu kan? Uang udah diserahkan ke sana. Tapi ada sisa uang yang masih bisa diserahkan kepada Agus. Tinggal ini aja, gimana caranya dibangun komunikasi. Itu sih, karena musyawarah dan mufakat ya sesuai dengan yang diatur di dalam sila keempat Pancasila sebagai ideologi kita. Kalau kita memang berpatokan ke sana, ya itulah dasar yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu menurut saya akan mempersulit masing-masing. Oke, terima kasih banyak.